Bab 1256, tekanan mengerikan. Ledakan. Suara ledakan bergema terus-menerus. Dan pekikan elang menusuk telinga saat bayangan hantu melolong. Serangan mendadak Kaisar Falcon dan Kaisar Hantu tidak hanya menggagalkan pasukan Kaisar Iblis, tapi bahkan merebut kembali 5 kota. Semua ini karena Kaisar Hantu telah meninggalkan wilayahnya sendiri dan bergabung dengan Kaisar Falcon. Meskipun mereka berdua memiliki sedikit kekuatan setelah pertempuran besar terakhir, kekuatan gabungan mereka masih tidak bisa diremehkan. Terutama dengan 2 Kaisar 8 yang memimpin serangan. Mendengarkan tangisan dan jeritan yang menyedihkan, Kaisar Falcon, yang menunggangi seekor elang dewa, memimpin jalan dan menoleh ke Kaisar Wright dengan sikap ramah. Saudara Wright, jarang sekali Anda mengesampingkan wilayah Anda dan datang membantu saya dalam hal ini. Waktu. Saya sangat berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku, Saudara Falcon. Kami tidak bisa bertahan sendiri, jadi kami bergabung untuk melawan. Setelah kita mengambil tanah Kaisar Iblis, kita tinggal membaginya. Beberapa kerugian bukanlah apa-apa. Dengan awan kelabu di sekelilingnya, Kaisar Wright tertawa. Kaisar Falcon mengangguk. Saudara Wright memiliki wawasan yang luar biasa. Dengan kami berdua bekerja sama, bahkan Kaisar Iblis pun tidak bisa menghentikan kami. Kali ini, aku juga sudah memberitahu yang lain. Jadi kita tidak akan lengah seperti sebelumnya. Terakhir kali Zhou Fan membuat kekacauan. Setelah kita merebut tanah Kaisar Iblis, kita harus menghadapinya untuk menyelamatkan kita dari masalah nanti. Rasa haus darah Kaisar Hantu melonjak. Kaisar Falcon mengangguk sambil tersenyum jahat. Anak itu terlalu licik untuk ditinggalkan di sisi Kaisar Iblis. Bam! Keduanya melangkahi mayat-mayat itu untuk tiba di depan gerbang kota. Gelombang belaka menghancurkannya hingga berkeping-keping. Keduanya terlihat sombong. Itu menandai jatuhnya kota ke-6 Kaisar Iblis. Cukup cepat. Hahaha. Suara mendesing. Aura jahat menyapu mereka saat itu juga. Tentara yang bergegas ke kota merasakan jantung mereka berdebar kencang dan darah mereka menjadi dingin. Kaisar Hantu mengerutkan kening. Apakah ini aura Kaisar Iblis? Tidak mungkin. Kami baru saja melihatnya. Bagaimana auranya bisa begitu jahat dan kuat? Kaisar Falcon bingung. Tekanan yang ditakuti semakin kuat ketika sebuah suara yang akrab dan menakutkan bergema. Hahaha, Kaisar Falcon, Kaisar Hantu, kalian berdua pembuat kode berani mengacaukan rencanaku. Menyerah sekarang. Itu benar-benar Kaisar Iblis. Mereka berdua berteriak kaget, melihat manusia menyeramkan yang terbungkus energi hitam. Merasakan perasaan terdesak dan kegilaan darinya. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Zhao Chen menyerang lebih dulu. Telapak tangan setan, gemerisik. Telapak tangan hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti meteorit, menghantam tanah dengan ledakan yang dahsyat. Pasukan gabungan mereka melolong sebelum meledak dalam hujan darah dan darah, mengotori tempat itu dengan sisa-sisa mereka yang mengerikan. Penerbangan Falcon, langit yang murai. Kedua kaisar tidak mengambil risiko melawan. Tangisan dan bayangan elang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Ratusan dari mereka menyerbu ke arah telapak tangan raksasa itu. Namun, di tengah ledakan, seni mereka pecah saat bersentuhan. Kaisar terguncang karena serangan balasan dan terlempar ke belakang. Mereka meludahkan darah dan memandang Zhao Chen dan melihat demensia. Ini tidak mungkin. Mereka tersentak tak percaya. Dia mengalahkan kami seperti tidak ada apa-apanya. Kenapa dia begitu kuat? Apa yang telah terjadi? Aura hitam yang berputar-putar di sekitar Zhao Chen semakin kuat. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Hahaha. Relik-relik tua. Sekarang kamu tahu kekuatanku. Saya algojo Anda hari ini. Mati. Suara mendesing. Zhao Chen menyerang. Kaisar Iblis. Jangan sombong. Kamu pikir kamu bisa membawa kami berdua? Kamu tidak memilikinya di dalam dirimu. Kamu menganggap dirimu tuanmu. Suo Yifan. Mereka mencibir. Karena penyerahan diri masih jauh.
Mereka membuat tanda dan 2 aura emas ditembakkan darinya. Elang emas setinggi 500 meter dan hantu emas setinggi 100 meter muncul di udara. Tanda kekaisaran mereka. Zhao Chen menyeringai jahat. Tuanku adalah kepala dari 8 kaisar. Dan sekarang aku akan mengikuti jejaknya. Bahkan melampaui dia. Mulai sekarang, orang-orang akan menyebut Kaisar Iblis Zhao Chen sebagai yang terkuat. Bukan Zhou Yifan. Hahaha. Suara mendesing. Zhao Chen bergetar dan seekor naga hitam yang berkelap-kelip dalam cahaya keemasan melesat ke langit. Naga hitam itu berbeda dari sebelumnya. Dengan kegelapan menyeramkan yang membuat merinding hanya dengan melihatnya. Mengapa Imperial Mark-nya berbeda? Kelihatannya lebih gelap dan membuatku tidak nyaman. Kaisar Falcon khawatir. Kaisar Hantu berkata, kami tidak punya waktu untuk itu. Tidak peduli seberapa besar perubahannya. Kita masih perlu menghancurkan tanda kekaisarannya. Kaisar Hantu membuat tanda dan tanda kekaisaran hantunya meraung ke arah naga hitam itu. Kaisar Falcon mengertakkan gigi dan membuat tanda kekaisaran elang emas mengikuti. Bam! Saat ketiga tanda kekaisaran berbenturan, ledakan yang memekakkan telinga mengguncang dunia. Kaisar Falcon dan Kaisar Hantu merasakan jantung mereka bergetar dan batuk darah. Bagaimana ini mungkin? Mereka memandang dengan ketakutan. Bagaimana kedua tanda kekaisaran kita bisa dikalahkan? Mereka juga mengalami luka berat. Melihat ke atas, tanda kekaisaran mereka terlempar ke belakang. Zhao Chen membuat mereka sangat terkejut. Mereka semua adalah kaisar. Tetapi kesenjangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah dia setingkat Zhou Yifan? Pak! Mereka tiba-tiba gemetar dan merasakan jantung mereka berdebar kencang. Tanda kekaisaran mereka terbang kembali. Dan sekarang digulung oleh ekor hitam. Yang berasal dari naga Zhao Chen. Kaisar Iblis. Apa yang kamu lakukan? Kaisar Falcon panik. Tanda kekaisaran adalah jiwa mereka. Meskipun kuat, ia juga rentan rusak. Mereka merasa tidak nyaman melihat mereka ditangkap. Mereka sedang berjuang melawan Imperial Mark. Namun keduanya tidak dapat melepaskan diri. Kedua kaisar menggigil ketakutan. Naga hitam itu meraung. Melingkari kedua tanda kekaisaran itu dengan lebih erat. Matanya yang menyeramkan bersinar karena hasrat dan kebencian. Sama seperti pemiliknya. Apa? Kamu bertanya. Hehehe. Zhao Chen menyeka air liurnya. Relik sepertimu berani menghentikanku mengambil bahan-bahanku. Jadi sekarang kamu akan menggantikannya. Sebagai bagian dari 8 kaisar, kekuatanmu akan menjadi keuntungan besar bagiku. Hahaha. Dari matanya yang gila, keduanya merasakan ketakutan. Kaisar Falcon berteriak, Kaisar Iblis, jangan gegabah. Anda memulai ini saat kami hanya bertahan. Mari kita bicara. Pegunungan Suci mengirimkan kabar bahwa mereka akan menggantikan beberapa dari 8 kaisar. Menimbulkan masalah sekarang akan membuatmu tergantikan. Pegunungan Suci. Zhao Chen mengangkat alisnya. Itu bukan apa-apa. Saat saya menyelesaikan pelatihan saya, semuanya sudah selesai. Mereka pikir mereka bisa menggantikanku. Sebentar lagi aku akan membuat orang-orang bodoh itu berlutut di hadapanku. Mereka benar-benar sampah. Hahaha. Bab 1257, Kegilaan. Kegilaan. Keduanya tidak bisa mempercayai telinga mereka. Kaisar Iblis itu sangat arogan dan sangat marah. Keduanya membuat lebih banyak tanda. Bulu elang yang tersebar. Penerbangan hantu. Keduanya bergumam lalu elang emas itu meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Mengirimkan bulu yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Hantu itu melolong saat gambar abu-abu keluar dari mulutnya. Hal ini membuat kedua tanda kekaisaran menyusut, memudar. Saat kaisar mencari pelarian, Zhao Chen mencibir. Kamu menemukan orang yang salah untuk mencoba trik kecil itu. Melahap naga iblis. Dia membuat isyarat cepat dengan tangannya dan naga hitam itu berubah menjadi kabut hitam. Menelan semua bulu dan gambar abu-abu. Kaisar membeku dan meringis. Harapan mereka untuk melarikan diri pupus.
Saat mereka menyaksikan energi hitam berputar-putar dan mengurung mereka, keduanya tampak serius. Zhao Chen terkekeh. Kaisar Falcon, Kaisar Hantu, kamu berada di bawahku. Sudah menyerah saja dan beri makan kultivasi saya. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi bagian dari kenaikan saya ke Sovereign Stage. Hahaha, neraka. Zhao Chen berteriak. Semburan kabut hitam melonjak, menelan langit. Kedua kaisar menggigil di bawah kegelapan yang menindas. Apa ini? Mengapa saya merasa sangat lemah dan kesakitan? Dia merusak nilai kita. Kaisar Hantu mengutuk. Kaisar Iblis, apa yang kamu lakukan terhadap tanda kekaisaran kami? Zhao Chen mengangkat bahu. Tidak banyak, hanya mengambil kekuatannya. Setelah aku selesai, mereka akan menghilang dan kamu ikut bersama mereka. Hai. Apa? Para kaisar ketakutan. Mereka terus membuat tanda dengan tangan gemetar dalam upaya untuk melepaskan tanda mereka. Tetapi tidak berhasil. Saat kekuatan mereka berkurang, Zhao Chen menjadi lebih kuat. Nasib mereka hanya satu, disedot hingga kering. Keduanya terjatuh ke tanah karena kejang-kejang saat nyawa terkuras dari tubuh mereka. Zhao Chen merasakan kekuatannya sendiri melonjak dengan seringai manik. Menikmati momen itu dengan mata tertutup. Metode penanaman berdaulat berada di luar dunia ini. Saya hanya perlu terus berkultivasi dan saya bisa mendominasi domain suci. Hahaha, jeritan. Teriakan tiba-tiba muncul entah dari mana saat sesosok tubuh besar berwarna coklat muncul. Ia menghantam kabut hitam dan membuat lubang besar di dalamnya. Zhao Chen bergidik. Sosok coklat itu berubah menjadi elang besar. Ia sekarang sedang memegang hantu dan elang emas di cakarnya. Bagus sekali, sayangku. Kedua kaisar merasa mereka dapat berdiri kembali. Dan Kaisar Falcon memuji makhluk itu. Kaisar Hantu berseru, apakah itu hewan rohmu? Itu datang tepat pada waktunya. Ayo kita ambil tanda kita dan kabur. Kaisar Falcon membuat tanda dan Kaisar Hantu menirunya. Suara mendesing. Tanda tersebut berubah menjadi cahaya keemasan dan memasuki tubuh mereka, membuat mereka bernapas lebih mudah. Zhao Chen meringis. Melihat elang coklat itu melarikan diri dengan niat membunuh. Merpati sialan, kamu mati. Telapak tangan setan. Ledakan. Telapak tangan raksasa berukuran 100 meter. Ditembakkan ke arah elang. Ia mencoba menghindar tetapi sudah terlambat. Telapak tangan itu meraihnya dan energi gelap berputar di sekitarnya. Kaisar menyaksikan dengan ketakutan saat benda itu berubah menjadi abu. Ses. Apa yang sedang dilakukan Kaisar Iblis? Ini mengerikan. Zhao Chen mengingat naga itu ke dalam tubuhnya dan mencibir. Binatang itu membantumu hidup lebih lama. Tapi tidak banyak. Zhao Chen menembak keduanya. Para kaisar langsung lari. Tidak mempedulikan apapun. Apakah Kaisar Iblis sudah gila? Bagaimana dia bisa merosot begitu parah? Peluit datang dari belakang dan sebuah telapak tangan menangkap mereka. Hahaha. Kamu masih berpikir kamu bisa melarikan diri dariku dengan kecepatan seperti itu? Bodoh. Hahaha. Kenapa dia begitu cepat? Dia seperti orang lain. Kaisar Falcon berteriak. Bright Emperor menepuk bahu Kaisar Falcon. Maaf. Saudara Falcon, aku akan mengingatmu. Aku akan membalaskan dendammu nanti. Bam! Kaisar Falcon tersandung karena serangan itu dan Zhao Chen mencengkeram lehernya. Terkutuklah kamu, Kaisar Hantu. Menggunakan aku sebagai umpan. Kamu akan mendapatkan milikmu. Kaisar Falcon mengutuk ketika Kaisar Hantu semakin menjauh. Kaisar Hantu tampak muram, menghalangi suaranya saat dia melarikan diri. Saudara Falcon, maaf. Lebih baik satu orang hidup daripada kita berdua mati. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Suara mendesing. Kaisar Hantu menghilang di kejauhan. Wajah Kaisar Falcon bergetar. Zhao Chen mencengkeram lehernya lebih erat. Apakah ini persahabatanmu? Aku terharu. Hai. Kaisar Iblis. Jangan bunuh aku. Aku akan melakukan apa saja. Kumohon. Suara mendesing. Kaisar Falcon ditelan kabut hitam.
Beberapa menit kemudian, itu menghilang dan Falcon Emperor berubah menjadi abu. Lakukan sesuatu. Apakah Anda menganggap saya bodoh karena mempercayai 8 kaisar? Hahaha. Kaisar Iblis terkekeh. Kaisar Falcon mengalami akhir yang tragis sementara Kaisar Hantu melarikan diri dengan luka parah. Pasukan Kaisar Iblis melihat kemenangan tuan mereka dan bersatu sambil bersorak. Namun, Kaisar Iblis melambaikan tangannya dan menyedot ratusan orang ke dalam kabut hitam, mengubah mereka menjadi abu. Orang-orang membeku ketakutan. Kaisar Iblis membentak mereka. Orang bodoh yang tidak berguna. Bertarunglah. Beri aku lebih banyak tanah dan lebih banyak tahanan. Mereka atau kamulah yang akan menjadi bahanku. Mengerti? Ya. Kaisar Iblis, pasukan itu menggigil saat mereka melanjutkan perjalanan. Kegembiraan yang tadinya hilang, kini digantikan teror. Mereka dulu berjuang demi Kaisar Iblis untuk membuat nama mereka terkenal. Sekarang mereka hanya berjuang untuk menjauh dari nafsu makannya yang tak pernah terpuaskan. Mereka harus bekerja keras untuk memberinya lebih banyak mangsa agar mereka tidak menjadi mangsanya. Zhao Chen mencibir sambil meraung. Zuo Fan memperhatikan dari jauh, menggelengkan kepalanya. Li Jingtian terkekeh. Pelayan Zuo, Kaisar Iblis semakin bodoh. Dia bahkan berbicara tentang memanfaatkan orang untuk berkultivasi. Dia tidak bodoh. Dia gila. Mata Zuo Fan bersinar. Seni transformasi iblis telah membuat kekuatannya melonjak, membuatnya lupa untuk menahan diri. Dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Ketika surga menginginkanmu mati, dia terlebih dahulu membuatmu gila sampai kamu kehilangan akal sehat. Pegunungan suci akan segera mengunjunginya. Kami hanya harus menunggu kejatuhannya. Li Jingtian mengangguk. Ada kabar dari para naga? Zuo Fan bertanya. Li Jingtian membungkuk. Pelayan Zuo, masih belum ada apa-apa. Kamu juga tidak sabar? Tidak. Hanya saja aku masih harus bersabar dan merendah. Zuo Fan pergi. Bab 1258 Kesepakatan. Kaisar Iblis mengalahkan Kaisar Hantu dan bahkan membunuh Kaisar Falcon sendirian. Permaisuri memikat berteriak kaget mendengar laporan di dalam slip giok. Itu tidak mungkin. Saya berjuang keras dengan Kaisar Falcon, jadi bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Dan 2 lawan 1. Bahkan Kaisar Hantu bisa bertahan melawan Kaisar Pedang untuk sementara waktu. Mei Sangu juga sama bingungnya. Kakak senior. Kenyataannya Kaisar Falcon meninggal dan Kaisar Hantu melarikan diri. Kaisar Iblis telah mengambil alih tanah mereka. Ini membuktikan bahwa dia adalah yang terkuat dari 8 kaisar dengan wilayah kekuasaan terbesarnya. Apakah salah satu taktik Zuo Fan yang menyebabkan kematian Kaisar Falcon? Permaisuri yang memikat sangat serius. Mei Sangu menggelengkan kepalanya. Kakak senior, menurutku tidak. Ketiganya bertempur di tempat terbuka, di hadapan seluruh pasukan. Tidak ada ruang untuk penipuan di medan perang. Skema juga tidak cukup untuk mengimbangi kekuatan 8 kaisar. Anak itu bisa memasang semua jebakan yang dia inginkan. Tapi tetap mustahil baginya untuk memaksa kedua kaisar itu terpojok tanpa bisa melarikan diri. Ini hanya membuat orang semakin curiga. Apakah Kaisar Iblis menggunakan tonik yang kuat untuk tumbuh menjadi sangat kuat? Permaisuri yang memikat tetap skeptis. Dia kemudian melambai dengan tidak sabar. Sudahlah. Kami masih belum memiliki petunjuk apapun tentang Tuan Muda atau siapa yang mengambil kinceng. Saya tidak punya waktu untuk menangani dendam 8 kaisar. Kakak senior benar. Mei Sangu membungkuk. Seorang murid masuk dan membungkuk. Guru. Slip giok lainnya tiba dengan aura yang kuat. Kami tidak bisa memeriksanya. Itu pasti ditujukan untuk mata tuan. Segel hantu. Permaisuri yang memikat tersentak. Ini dari Kaisar Hantu. Permaisuri memikat mengerutkan kening dan membacanya. Dia berteriak kaget. Kaisar Hantu memanggil 8 kaisar ke hutan bambu hantu untuk masalah penting. Ini pasti ada hubungannya dengan perang. Mei Sangu menambahkan. Permaisuri yang memikat mengangguk dan berjalan keluar. Sangu, ikuti aku.
Karena tidak ada petunjuk mengenai situasi Tuan Muda dan Qin Cheng. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan Kaisar Iblis. Permaisuri memikat berangkat dan Mei Sangu mengikutinya. Sebulan kemudian, keduanya tiba di depan hutan bambu yang gelap dan menakutkan. Penuh dengan penjaga. Ada banyak batu nisan juga. Permaisuri yang memikat mencapai paviliun tempat orang-orang sudah duduk. Dengan Kaisar Hantu bertindak sebagai tuan rumah. Permaisuri yang memikat, kamu di sini. Kaisar Hantu berdiri dan menangkupkan tangannya. Memberi isyarat, silakan duduk. Permaisuri memikat duduk dan bertanya. Apakah Anda mengundang kami karena Kaisar Iblis membunuh Kaisar Falcon? Semua orang fokus pada wajah Kaisar Wright yang berkonflik dengan tatapan tajam. Berita itu terlalu mencurigakan dan membuat mereka khawatir. Memang, itu sebabnya aku memanggil kalian semua ke sini. Kaisar Hantu mengeluh. Kaisar Falcon mengalami nasib yang mengerikan. Bahkan tidak meninggalkan satu jenazah pun untuk dikuburkan. Kamu tidak meminta bantuan kami untuk membalas dendam, kan? Kaisar Pedang bertanya. Kaisar Hantu menggelengkan kepalanya. Tidak sama sekali. Ada sejarah panjang di antara kita. 8 kaisar. Teman bisa menjadi musuh dalam sekejap. Kematian mereka adalah kesalahan mereka sendiri. Namun, kematian Kaisar Falcon terlalu aneh. Kita harus mencari tahu sebelum orang gila itu menyedot kita semua. Semua orang bergidik. Apakah Kaisar Iblis sekuat itu? Rumor mengatakan bahwa kalian berdua tidak bisa mengalahkannya. Dan Kaisar Falcon tewas dalam pertempuran. Benarkah itu? Apakah ada alasan lain? Apa alasannya? Dalam pertarungan langsung, kami kalah melawan dia. Kaisar Hantu menghela nafas. Sebenarnya kami lebih lemah sehingga ada yang mati. Semua orang tegang. Kaisar Pedang menyipitkan mata. Merasa hal itu paling sulit dipercaya. Itu mengancam posisinya sebagai pemimpin 8 kaisar. Jika aku bergabung juga, aku juga akan kalah. Kaisar Pedang. Kaisar Hantu terkekeh. Maafkan keterus-terangan saya. Tetapi apakah Anda menang melawan Zuo Yifan? Kaisar Pedang gemetar dan meringis. Mengapa mengungkit orang mati? Sudah ribuan tahun. Bukankah kita sudah sepakat untuk melupakan hal itu? Ya. Tidak ada di antara kita yang ingin mengingat Kaisar Iblis yang menjijikkan itu. Dia adalah pemimpin tertinggi dari 8 kaisar, yang mampu mengalahkan kita semua. Dia adalah seorang penyendiri, tapi dia memiliki kekuatan seluruh pasukan. Kaisar Hantu menarik napas dalam-dalam. Kita harus membesarkannya karena Zuo Yifan yang lain ada di sini. Kita harus menerima kenyataan sebelum hal itu membuat kita menderita karenanya. Mata mereka bergerak-gerak dan Kaisar Pedang berseru. Mau kemana kamu dengan ini? Maksudmu, Zhao Chen seperti tuannya? Tidak mungkin. Bakat Zuo Yifan adalah yang paling luar biasa di luar pegunungan suci. Beberapa orang mengatakan bahwa ia akan mencapai puncak kesucian jika ia pergi ke pegunungan suci. Atau jika bukan tahap penguasa. Zhao Chen adalah orang yang picik dan ceroboh. Dia tidak pernah bisa mencapai 1/10 dari kekuatan tuannya selama ini. Kaisar Pedang. Kamu masih tidak bisa menerima bahwa zaman telah berubah menjadi yang terburuk. Kaisar Hantu berbicara dengan nada serius. Dan yang lainnya juga menjadi serius. Wright Emperor melanjutkan. Pertemuan dengan Zhao Chen ini seperti bertemu orang lain. Dia dulunya licik dan keterlaluan. Tapi dia bisa menahan diri. Sekarang dia benar-benar gila. Liar dan gila. Dia tidak peduli pada apapun. Bahkan kita pun tidak. Dia bilang dia bahkan akan menaklukkan pegunungan suci. Dia. Seseorang mencibir dan yang lainnya menggelengkan kepala. Namun, Kaisar Hantu menyeringai. Dia punya alasan bagus untuk mengatakannya. Anda akan merasakan hal yang sama jika melihatnya. Orang gila itu percaya diri. Kekuatannya bertambah pesat hingga dia bahkan membunuh Kaisar Falcon. Dia mengejar Zuo Yifan. Apakah kamu punya petunjuk? Cari sendiri. Kaisar Hantu mengeluarkan sebuah kantong. Membiarkannya tumpah di atas meja. Menurutmu apa itu? Debu. Rakyat. Ya.
Kaisar Hantu menekankan setiap kata. Saya mengetahui bahwa dia menggunakan orang untuk berkultivasi. Setelah pertarungan kami, dia sendiri yang mengakuinya. Dia hanya memulai perang untuk mendapatkan lebih banyak bahan. Kaisar Falcon berubah menjadi abu karena ini. Apa? Semua orang ternganga. Menggunakan orang untuk berkultivasi dilarang di domain suci. Hal ini akan menimbulkan kemarahan dunia dan akan dihantam dengan cepat. Bukankah dia takut pegunungan suci akan memburunya? Sudah kubilang dia tidak peduli dengan mereka. Dia juga menyebutkan bahwa dia akan segera menjadi penguasa. Bahwa pegunungan suci tidak akan berarti apa-apa pada saat itu. Berdaulat. Mereka semua berteriak. Tidak ada penguasa baru sejak zaman kuno. Apa yang memberinya keberanian untuk mengatakan dia akan menjadi satu? Tak seorang pun di pegunungan suci yang bisa mengklaim hal itu juga. Sebelum menjadi Saint, bahkan seorang Saint puncak pun akan terbunuh setelah dikepung. Bagaimana dia bisa melakukan tindakan kejam seperti itu? Kaisar Pedang bergumam. Hanya ada dua cara untuk menjadi penguasa. Melalui pencerahan. Meskipun tidak pernah ada catatan siapapun yang mencapainya sejak zaman kuno. Dan warisan penguasa. Semua orang berseru. Dia menemukannya. Kaisar Hantu mengangguk. Itu sangat mungkin. Jenis seni apa yang bisa menggandakan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu? Ini membuktikan kesombongannya. Dengan mendapatkan warisan penguasa, menjadi seorang penguasa hanyalah masalah waktu saja. Tentu saja dia akan membenci pegunungan suci. Potongan ini. Permaisuri yang memikat memperhatikan sesuatu di dalam debu. Lalu mengeluarkan sepotong pakaian. Kaisar Wright menjelaskan. Saya mengumpulkan ini dari sisa-sisa orang yang dia gunakan untuk berkultivasi. Tampaknya karya seninya tidak hanya mengubah jiwa dan raga menjadi debu, tetapi juga pakaian. Ini mirip dengan yang saya temukan pada Tuan Muda. Mungkin. Permaisuri yang memikat mengangguk. Jadi kamu melakukan ini, Kaisar Iblis. Kamu sudah selesai. Setelah penguasa gunung mengetahuinya. Kamu. Setiap orang. Suara serius Kaisar Pedang bergema. Kita harus bergabung sekali lagi. Sama seperti ketika kita menghadapi Zuo Yifan. Dan menghadapi Zhao Chen. Apakah kamu masih ingat masa lalu? Karena kedatangan seorang suci. Zuo Yifan menghancurkan catatan tersebut dan meledakkannya. Kali ini, kita harus menjaga rahasia ini jika kita ingin mendapatkan warisan penguasa. Mengapa repot-repot melakukan pekerjaan orang lain? Semua orang mengangguk dan menoleh ke permaisuri memikat secara bersamaan. Wajahnya berkedut dan dia akhirnya mengangguk di bawah tekanan teman sebaya. Bab 1259, saat itu. Langit redup dan hujan gerimis turun tak henti-hentinya. Sesosok berjubah hitam berjalan di atas gunung yang tenang. Tak lama kemudian, sosok itu sampai di sebuah paviliun. Melihat sekeliling, mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Mengapa mereka belum tiba? Hahaha. Pramugara Zuo, kami sudah menunggumu di sini. 5 orang muncul di hadapan pria berbaju hitam. Mereka adalah Kaisar Pedang dan 4 lagi dari 8 kaisar. Pria berjubah hitam itu terkekeh dan menampakkan dirinya sebagai Zuo Fan. Jarang sekali 8 kaisar yang terhormat memberiku kehormatan seperti itu. Mengundangku, pelayan Kaisar Iblis, secara rahasia. Steward Zuo, tidak perlu berbasa-basi. Anda telah melakukannya dengan baik dengan datang sendiri. Silahkan duduk. Kaisar Pedang menunjuk ke meja batu. Yang lain juga duduk. Zuo Fan mengibaskan air dari jubahnya dan mengambil tempat duduknya. Dia memulai. Tuan-tuan, apa tujuan dari undangan rahasia ini? Memanggilku ke sini secara diam-diam. Bahkan menghindari kontak dengan Kaisar Iblis. Kamu tidak memberitahunya? Tentu saja tidak. Zuo Fan melihat Kaisar Pedang gugup dan tersenyum. Kaisar Iblis adalah orang yang sibuk dan tidak perlu menyusahkan dirinya sendiri dengan hal-hal sepele seperti itu. Lalu apa gunanya memilikiku? Saya di sini untuk mengatasi apa yang bisa saya tangani. Benar. Steward Zuo adalah orang yang sangat terampil. Mampu menangani banyak hal sebagai penggantinya. Hahaha.
Kaisar Pedang mengangguk. Zuo Fan langsung ke pokok permasalahan. Tuan masih belum menjawab pertanyaan saya. Mengapa pertemuan rahasia? Saya hanyalah seorang pengurus dan memiliki sedikit kekuasaan. Lebih baik kau berbicara dengan Kaisar Iblis. Tidak, tidak. Kami menginginkanmu. Kaisar Pedang mencibir. Pelayan Zuo, sebelum kita mulai, saya ingin tahu apakah Kaisar Iblis bersikap aneh akhir-akhir ini. Aneh? Tidak. Apa anehnya menang? Zuo Fan mengangkat alisnya dan Kaisar Hantu meringis. Kaisar Pedang melambaikan tangannya. Pelayan Zuo adalah orang yang cerdas dan harus tahu apa yang saya maksud. Aku tidak memintamu ke sini untuk mengungkap rahasia Kaisar Iblis darimu. Saya hanya ingin tahu tentang kondisinya. Bahkan Anda harus tahu kegilaan dan kekejamannya di medan perang sangat menakutkan. Kegilaan ini bisa menyebar dan Anda mungkin akan menemukannya pada ajudan terdekatnya. Zuo Fan tampak bingung. Sekarang Kaisar Pedang menyebutkannya. Kaisar Iblis menjadi aneh akhir-akhir ini. Aneh bagaimana? Dia lebih tertutup, menghabiskan hari-harinya dalam pengasingan, menuntut tahanan dan mengolah tanahnya. Perang yang terus-menerus telah berdampak buruk pada pasukannya. Namun dia masih ingin terus melanjutkannya. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang yang mencoba menasihatinya agar tidak melakukan hal itu telah dieksekusi. Kecuali saya. Mengapa dia menginginkan begitu banyak tahanan? Apakah dia mempraktikkan seni jahat? Kaisar Pedang bergerak ketika dia bertanya. Zuo Fan terdiam. Kaisar Pedang menanyakan hal lain. Zuo Fan, kapan perubahannya dimulai? Saya tidak yakin. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Sejak saya datang dari Laut Nether. Saya memerlukan beberapa bulan untuk pulih dari luka saya sebelum kembali ke Gunung Setan. Kaisar Iblis sudah seperti ini sejak aku melihatnya. Setelah Laut Nether, mata kelima kaisar bersinar karena kegembiraan. Orang itu pasti mendapatkan harta Nether Sovereign. Itu yang membuatnya tidak menentu. Dia bersikap tertutup selama ini. Menginginkan semuanya untuk dirinya sendiri. Sama seperti Zuo Yifan. Tujuan kelima orang itu jelas. Permaisuri yang memikat berkata dengan malu-malu. Pelayan Zuo, kamu pasti melakukannya dengan baik di bawah Kaisar Iblis. Emosinya sedang mempertimbangkan. Aku berhasil. Zuo Fan tersenyum. Kaisar Iblis mungkin kasar terhadap orang lain. Dia memperlakukan saya dengan hormat. Kenapa lagi semua penasihatnya mati kecuali aku? Hahaha. Permaisuri yang memikat mengangguk. Pelayan Zuo adalah pria yang sangat berbakat. Tidak ada seorang pun yang ingin berpisah dengan ajudan seperti itu. Namun pernahkah Anda berpikir bahwa saat dia memanfaatkan Anda sekarang, mungkin akan tiba saatnya nilai Anda habis? Menurutmu apa yang akan dia lakukan? Saya yakin saya akan selalu berguna. Zuo Fan berbicara dengan bangga. Wajah yang lain tenggelam. Meskipun kekuatannya buruk, dia tetap sombong. 8 kaisar mencibir. Kebijaksanaan Steward Zuo adalah sesuatu yang patut dikagumi. Saya percaya bahwa 8 kaisar, bahkan para orang suci, akan menghargai bakat seperti Anda. Namun, kekuatan sejati mengalahkan segala kelicikan. Ketika seseorang tumbuh melebihi orang lain dalam hal kekuasaan, apa gunanya kebijaksanaanmu? Apa yang kamu katakan? Zuo Fan tersentak, senyumnya menghilang. Permaisuri yang memikat mengangguk, menegaskan maksudnya. Pelayan Zuo pasti tahu mengapa Kaisar Iblis begitu kuat. Dia hanya akan menjadi lebih kuat lagi. Sampai kegunaannya atasmu habis. Ketika setiap musuh mati, apa gunanya mempertahankan seorang pengurus? Seseorang harus mempunyai kemungkinan untuk masa depan. Steward Zuo, apakah kamu mengerti? Zuo Fan menyipitkan mata. Pelayan Zuo, Kaisar Hantu angkat bicara. Bakatmu membuatmu lebih baik dari 8 kaisar meskipun bukan kaisar. Kaisar manapun yang memiliki Anda di sisinya akan berada di level 8 kaisar. Anda adalah kaisar tanpa tanda jasa. Sementara Kaisar Iblis sudah lama jatuh tanpamu. Terakhir kali, Kaisar Falcon dan saya bergabung dan itu sudah cukup untuk menghadapinya.
Apakah kamu bersedia terbuang sia-sia di bawah orang lain hanya untuk disingkirkan pada akhirnya? Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke langit. Katakan padaku apa yang kamu rencanakan. Kami harap Anda membantu kami menyingkirkan Zhao Chen. Sekarang setelah Zuo Fan memahami maksud mereka, Kaisar Pedang menjadi tidak sabar dalam kegembiraannya. Serangan tiba-tiba terhadap Kaisar Iblis hanya akan membuatnya takut dan bersembunyi. Itu sebabnya kita harus melakukannya secara rahasia. Kaisar Iblis itu paranoid, sehingga mustahil bagi orang luar untuk melakukan apapun, terutama di Gunung Iblis. Dengan begitu banyak susunan pertahanan, kami bahkan tidak bisa menyelinap masuk tanpa terdeteksi. Dengan Kaisar Iblis dalam pengasingan dan seluruh pasukannya di Gunung Iblis di bawah pengawasan Steward Zuo, kamu hanya perlu memberi kami jalan. Zuo Fan mengangguk. Apa untungnya bagiku? Tahta di antara 8 kaisar mengundang Anda. 8 kaisar menertawakan perubahan pendiriannya. Kami akan memilihmu sebagai kaisar baru di antara kami. Meskipun kamu tidak berada di panggung kaisar. Namun siapapun di klanmu dapat mengambil kursi dan berada di bawah kendalimu. Ini tidak akan membuat perbedaan. Dan kami hanya mengizinkan Anda duduk bersama kami. Boneka itu hanya untuk dilihat orang lain. Hanya sebuah gelar kehormatan. Apakah aku bisa mempercayaimu? Kami akan bersumpah demi Dao Her kami. Saya juga memberitahu penguasa Gunung Suci ke-6. Dia setuju. Bahkan jika mereka mengirimkan pengganti 8 kaisar, mereka tidak akan pernah menyentuhmu. Anda terlindungi. 8 kaisar mengangguk tegas. Itu adalah janji yang tidak dimiliki oleh siapapun di antara kita. Kita semua mungkin akan digantikan. Tapi kamu tidak. Yang lain mengangguk, mendorongnya. Anda memiliki semua jaminan yang bisa Anda dapatkan. Jadi mengapa ragu? Kami sangat iri padamu. Memiliki gunung suci di belakangmu. Apakah kamu hanya akan bekerja untuk Kaisar Iblis sepanjang hidupmu hanya agar dia membunuhmu pada akhirnya? Zuo Fan mencibir ke dalam atas desakan mereka. Istilah ini mungkin terlihat menarik bagi mereka yang bodoh. Kesempatan untuk tetap berada di antara 8 kaisar seumur hidupmu tanpa risiko dibuang. Tetapi jika dipikir-pikir, 8 kaisar tua itu akan peduli dengan gelar ini setelah masalah ini selesai. Mata mereka tertuju pada Sovereign Stage. Semua berkat warisan Sovereign. Mengapa mereka membuang waktu untuk judul kosong? Peninggalan ini pasti tahu cara membuat plot. Zuo Fan mengharapkan hal ini. Bagaimanapun juga, semakin mereka mendambakannya, semakin baik. Jadi dia mengelus dagunya sambil tersenyum. Kapan Anda akan bertindak, tuan-tuan? Kelimanya tertawa. Zuo Fan menyeringai dengan senyum licik. Matanya sedingin es. Kamu pasti juga telah memikat murid busuk itu saat itu. Aku yakin. Bab 1260 dikelilingi. Sebulan kemudian, di dalam Gunung Iblis, Zuo Fan datang ke depan pintu batu. Kaisar Iblis, Tuan, kami telah merebut 3 kota dan 2.350 tahanan. Kirimkan mereka. Suara kasar bergema. Diikuti dentuman keras saat pintu batu terbuka. Zuo Fan masuk. Zhao Chen terengah-engah seperti binatang. Matanya merah karena kegilaan. Saat dia meraung, "Di mana mereka? Berikan padaku." Suara mendesing. Orang-orang muncul entah dari mana di ruangan gelap, menutupi lantai. Mata Zhao Chen menjadi hiruk-pikuk. Mengarahkan energi hitamnya ke mata mereka seperti gelombang pasang untuk melahapnya. Dia terlalu tenggelam dalam kegilaan dan kehausannya untuk berkultivasi hingga menyadari Zuo Fan menyeringai saat dia pergi. Ajudannya sendiri bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Ledakan mayat. Teriakan dingin menggelegar dan energi hitam mengeluarkan riak yang menakutkan. Zhao Chen melompat berdiri. Bereaksi lambat. Ledakan. Ledakannya tidak ada habisnya. Seluruh energi hitam mengirimkan gelombang kejut yang mematikan kemana-mana. Ledakannya begitu kuat hingga meratakan puncak Gunung Setan. Debu tebal menyebar, menelan semua bangunan menakutkan namun mewah di bawahnya. Suara mendesing. Angin bersiul ketika seseorang bergerak melewati debu tebal.
mendarat di tanah dan membasahinya dengan darahnya. Kaisar Hantu. Zhao Chen mengangkat wajahnya yang menyeramkan. Matanya berdarah dan meraung. Kaisar Hantu, aku akan menghancurkanmu atas perbuatanmu. Hahaha. Tapi bagaimana dengan yang lain? Sebuah tawa merespons ketika 5 sosok mendarat di hadapannya. 5 kaisar lainnya. Mata Zhao Chen berkilat menatap tajam ke arah mereka. Orang-orang bodoh sepertimu bersekongkol hanya untuk mempermainkanku. Aku seharusnya tahu bahwa tidak ada di antara kalian yang berharga. Pertama kamu mengeroyok tuanku, dan sekarang aku, Zhao Chen. Apakah kamu sudah melupakan bagianmu ketika kami menyerang tuanmu? Jangan menyebut kami jahat jika itu cocok untuk Anda. Kamu tidak lebih baik. Kaisar Pedang mengejeknya. Kaisar Hantu terkekeh. Zhao Chen, jangan cepat menghina orang lain ketika kamu sama kejinya. Ini sangat puitis. Jika Anda memikirkannya, ini adalah karma atas semua yang kamu lakukan pada tuanmu. Hahaha, karma. Zhao Chen berseru. Kamu tidak mungkin memasuki tanahku tanpa ada yang mengetahuinya. Terutama di Gunung Iblis. Ada banyak susunan di dalamnya yang akan bereaksi terhadap kedatangan Anda. Apa yang sedang terjadi? Semua memandangnya dengan jijik. Menoleh ke satu sisi dan membuat Zhao Chen melihat ke sana juga. Dia tersentak. Kamu? Ya, ini saya, Kaisar Iblis. Tuan. Zuo Fan menyeringai sambil membungkuk. Saya berterima kasih atas semua perhatian Anda. Karena telah memberi saya keputusan terakhir atas tanah Anda dan Gunung Iblis sehingga saya bisa memasukkan 8 kaisar ke dalam. Maafkan aku. Wajah Zhao Chen berkedut. Zuo Fan, kamu pengkhianat busuk. Aku sudah memberimu segalanya dan beginilah caramu membalasku. Dengan menjualku. Sialan bajingan. Zhao Chen bergetar dan aura yang kuat melesat ke Zuo Fan. Sebuah telapak tangan hitam besar menjulang di atasnya. Zuo Fan memucat dan melarikan diri kembali. Kaisar Pedang turun tangan. Menyerang dengan pedangnya. Penghancur langit. Suara mendesing. Cahaya menyilaukan menyala dan berubah menjadi pedang setinggi 300 meter. Berbenturan dengan telapak tangan hitam besar. Ledakan. Langit bergemuruh di bawah kekuatan mereka. Kaisar Pedang mengerutkan kening dan mundur 10 langkah dan memandang yang lain dengan kaget. Zhao Chen bergidik dan batuk darah. Pedang Kaisar. Bagaimana? Yang lain bergegas ke sisinya. Memandang Zhao Chen dengan khawatir. Di luar dugaan mereka saat mengetahui bahwa Zhao Chen lebih kuat darinya. Sama seperti Zuo Yifan. Warisan penguasa sungguh luar biasa. Kaisar Pedang terengah-engah. Tampak muram. Dia bukan bocah lemah yang sama. Kita harus berhati-hati. Beruntung kita bertindak tepat waktu dan memberinya luka parah atau kitalah yang akan menanggung akibatnya nanti. Zhao Chen mengamuk sambil melotot. Zuo Fan. Wajah Zhao Chen berlumuran darah. Aku hanya baik padamu. Mengapa Anda menjual saya? Aku terluka karena kamu membiarkan Kaisar Hantu mengutak-atik mayat-mayat itu dan memicu jebakan saat aku menyerapnya. Apa yang masih dilakukan bajingan tak tahu berterima kasih sambil berdiri di sini. Zuo Fan melangkah maju. Tuan Kaisar Iblis. Setiap orang memiliki harga sendiri. Saya berada di bawah naungan Anda untuk berkarir. Tetapi saat Anda menjadi semakin kuat, suatu hari Anda tidak akan membutuhkan saya. Saya akan menghindari untuk dibuang. Dan istilah 8 kaisar cukup menarik. Menjadikanku salah satu dari mereka selamanya. Saya tidak punya alasan untuk menolak. Jadi, haha, maafkan aku. Persetan dengan permintaan maafmu. Kamu mati karena mengkhianatiku. Zhao Chen memukul dengan telapak tangan. Seekor naga hitam menyelimutinya. Dia akan membunuh mereka semua. Terutama Zuo Fan. Pelayan Zuo. Jangan khawatir. Dia tidak bisa menyakitimu. Kaisar Pedang berteriak. Melindungi Zuo Fan yang mencibir. Mereka mengatakan hal yang sama kepada Zhao Chen saat itu. Tapi bukankah mereka masih menyerangnya sekarang? Janji mereka tidak ada gunanya. Yang lain mengepung Zuo Fan untuk melindunginya. Tidak menyadari pikirannya. Ketika Zhao Chen mendekat, mereka menyerang.
Zhao Chen. Kamu berani menyebut orang lain ketika kamu mengkhianati tuanmu sendiri. Dibandingkan dengan tindakan Stuart Zhou, tindakan Anda adalah bita. Anda tidak punya hak untuk berbicara. Saya bisa mengkhianati sementara tidak ada orang lain yang bisa mengkhianati saya. Zhao Chen memfokuskan seluruh kekuatannya ke telapak tangannya, membuat naga itu mengaum dan menembak ke arah mereka. Aku akan menyempurnakan kalian semua dengan Nether Script. Hahaha. Kamu tidak akan berhasil. Kaisar pedang melepaskan tanda kekaisarannya. Hancurkan. Pedang tertinggi. Menghantui. Hantu yang sulit dicapai. Satukan langit dan bumi. Jasper yang mempesona. Suara mendesing. 5 tanda kekaisaran terbang ke angkasa. Melakukan kontak dengan naga hitam dalam ledakan besar. Sebuah lubang dilubangi dalam kegelapan tak berujung, membawa cahaya. 6 tanda kekaisaran yang menyatu terasa seperti domain suci akan runtuh. Kelimanya bergidik kembali dengan wajah merah dan darah di mulut mereka. Zhao Chen terdorong mundur selusin langkah dan meludahkan begitu banyak darah hingga membasahi tanah. Kaisar hantu tertawa. Zhao Chen, kami tahu metode kultivasi Anda hebat. Tetapi Anda tidak akan bisa menyempurnakan kami selama kami tidak membiarkan Anda mengelilingi jiwa kami. Kami hanya perlu mengimbangi setiap pukulanmu dengan segenap kekuatan kami. Dengan kondisimu, kamu tidak akan sanggup menerima kejutan itu. Beberapa kali lagi dan tubuhmu akan hancur. Kaisar Iblis, menyerahlah. Semuanya sudah berakhir. Bersambung.